Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau menggambar sebuah diagram pada Microsoft Visio 2016. Nah, kali ini yang pertama akan saya jelaskan adalah bagaimana membuat konteks diagram. Oke, silakan buka aplikasi Visio 2016, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah untuk membuat dokumen baru. Ada pilihan yaitu basic diagram dan blank drawing. Itu di features-nya. Kita lihat di tab kategoris. Di tab kategoris ini ada berbagai macam lagi pilihannya. Jika kita ingin membuat konteks diagram yang langsung otomatis seperti konteks diagram yang kita inginkan itu, maka pilih flowchart. Kemudian pilih yang IDE-F0 diagram. Oke, sekarang create. Nah, tampilannya seperti ini. Apakah ini yang kita gunakan? Bukan. Sekarang kita klik More Shapes, kemudian Flowchart, dan Miscellaneous Flowchart Shapes. Sekali lagi, pilih More Shapes, Flowchart, dan Miscellaneous Flowchart. Oke. Untuk membuat konteks diagram ada minimal 3 simbol ya, yaitu proses, entity, dan data flow. Oke, di sini sudah ada simbol proses yaitu yang namanya di sini divided process 2. Tinggal drag saja ke sebelah sini. Kemudian untuk entity, di sini ada external entity, tinggal drag juga. Oke. Sebelumnya di sini kita perbesar ya. Kemudian jika ingin mengatur size dari dokumen kita, silahkan diatur berapa aja. Atau A4 boleh. Nah, di sini ini adalah simbol proses. Dalam konteks diagram itu hanya ada satu proses. Hanya ada satu proses yang bisa menjadi induk dari proses-proses lainnya yang nanti diturunkan di DFD level. Oke, konteks diagram sekarang kita buat seperti ini. Untuk memberikan keterangan pada simbol proses, maka klik saja 2 kali pada simbol ini. Seperti ini. Maka kita boleh menuliskan nama sistemnya. Satu kesatuan sistem dari proses. Ini misalnya ya, informasi perpustakaan online. Bisa kita atur ukurannya, size-nya, jenis fontnya, dan lain sebagainya. Sama seperti pada Word juga ya. Oke, selain keterangan mengenai nama prosesnya, juga kita harus memberikan keterangan penomoran prosesnya. Di sini di simbol yang terbagi 2 ini, yang paling atas itu adalah penomoran prosesnya, karena nanti akan dibuat prosesnya beberapa proses seperti itu. Untuk konteks diagram, karena dia menjadikan induk dari sistem yang kita buat, maka dia diberi nomor 0. Untuk selanjutnya dilanjutkan menjadi 1, 2, dan seterusnya. Oke. Karena ini kebesaran, boleh kita buat seperti ini. Oke. Lanjut dengan kita akan memberikan nama pada simbol entity. Sama, klik 2 kali pada simbolnya. Kemudian kita akan beri nama. Misalnya di sini karena perpustakaan ya, maka ada anggota. Boleh kita atur lagi
fontnya juga. Oke. Sekarang antara entity dan proses itu ada sebuah konektor. Kita pilih konektor ini untuk menggambarkan arus data. Apakah itu arus data dari entity ke proses ataupun proses ke entity. Seharusnya ada 2 arus data ya. Kita coba arahkan jika kita ingin membuat arus data dari entity ke proses, maka arah konektornya terlebih dahulu kita arahkan kepada entity-nya, kemudian ditujukan ke proses. Seperti ini. Maka arah panahnya akan otomatis mengarah ke proses. Perhatikan bahwa arah panah ini sangat-sangat penting. Karena itu menandakan apakah dia arus data masuk atau arus data keluar. Jika arah panah itu mengarah kepada entity yang berasal dari proses, maka itu adalah arus data keluar. Oke, setelah digambarkan dengan arah tanda panah, itu kita harus memberikan keterangan. Arus datanya, untuk arus data masuk ataupun keluar itu bisa saja lebih dari 1 arus data atau bisa saja lebih dari 1 keterangan data. Tapi untuk menggambarkannya tidak dengan beberapa tanda panah, tapi cukup dengan 1 tanda panah saja. Itu mewakili beberapa arus data. Tinggal kita berikan keterangan. Di sini misalnya ada 3 jenis data masuk, yaitu data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian. Maka kita berikan keterangan seperti ini. Ini contoh ya. Nah, seperti ini. Jadi, jika ada 3 arus data seperti ini, tidak harus digambarkan dengan 3 tanda panah, tapi cukup 1 tanda panah dengan keterangan seperti ini. Oke, begitu juga dengan arus data keluar. Sama saja, arah konektor ini kita arahkan dari proses ke entity. Dia akan otomatis mengarah sendiri ke entity-nya dan membuat bentuk arah panah. Kemudian silahkan berikan keterangan arus datanya. Kita copy paste aja. Misalnya di sini informasi ya, informasi buku. Oke. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh. Dan ini hanya untuk 1 entity. Jika beberapa entity, silahkan lanjutkan dengan cara yang sama. Oke, terima kasih.